Halo guys, balik lagi di channel gua Our Hobbies. Dan di kesempatan kali ini gua mau mengucapkan terima kasih dan gua akan menepati janji gua di video sesuai dengan video gua sebelumnya, yaitu mengadakan giveaway kalau sudah sampai 14.000 subscriber. Terima kasih yang sudah subscribe, dan yang baru mampir ke channel gua jangan lupa untuk subscribe karena gua akan adakan giveaway lagi di 15.000 subscriber. Jadi setiap 1.000 subscriber gua akan adakan giveaway. Nanti di 5.000 subscriber gua akan ada giveaway lagi. Nanti gue jelasin caranya giveaway-nya gimana, cara dapetinnya gimana, terus ikannya apa aja yang gua akan giveaway. Tonton video ini sampai habis dan jangan di skip. Kalau di skip, gue sumpahin nggak bisa berak. Nggak, bercanda. Nah, gue mau bahas soal Cana Maru yang jadi ini adalah keluhan mungkin beberapa keepers, mungkin banyak kan keepers juga kali ya, dan ini jadi momok banget ketika pelihara Cana Maru atau Cana apapun lah gitu ya, soal mager gitu ya, soal mager, terus apa namanya, dideketin malah ngumpet, dijauhin malah aktif, terus kemudian ada yang dikasih kaca tapi kuncup gitu kan, mentalnya nggak ada. Terus cuma kalau ikannya yang ada, bang ikan gue cuman aktif kalau mau makan doang gitu, kalau mau dikasih makan dia baru aktif, kalau enggak ya udah gitu, diem aja gitu. Nah, gue jelasin di video kali ini ya. Nah, mudah-mudahan, makanya jangan di skip biar nggak gagal paham. Oke, nonton sampai habis, santai aja nonton di video gue, mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman semua. Oke, gue bahas yang pertama masalah Cana mager. Cana mager itu ada beberapa penyebab. Nah, yang pertama adalah dia dalam proses adaptasi atau memang dia stres. Oke, dalam proses adaptasi yang pertama soal proses adaptasi. Nah, ini ketika misalnya ikan lu baru beli gitu, sehari 2 hari bahkan sampai seminggu, menurut gue masih wajar Cana itu mager. Kenapa? Apalagi lu belinya dari ombyokan gitu ya. Lu belinya dari ombyokan, terus mengalami perjalanan jauh. Nah, didukung pula dengan kualitas air lu mungkin yang nggak cocok gitu, atau dia kaget gitu. Nah, gimana sih tipsnya untuk menghindari gitu loh, dan mempercepat si proses adaptasinya? Nah, oke. Proses, kalau bahas masalah proses adaptasi, yang pertama tips gue, sesuai gue pernah bilang di video gue sebelumnya, ketika lo beli Cana Maru, usahakan itu lu sudah sediain akuariumnya, lu udah ada tanknya, kemudian lu isiin airnya. Kemudian itu lu endapin, itu wajib diendapin. Jadi eh, supaya apa? Supaya itu pH-nya tuh stabil gitu loh. Diendapin. Syukur-syukur kalau memang lu punya aerator, lu kasih aerator sebelum ikannya datang. Jadi pada saat lu mau endapin, lu pakein aerator supaya apa? Supaya zat-zat dalam kandungan dalam airnya itu mungkin apa namanya ya, yang negatif lah buat si ikan itu bisa hilang gitu loh. Nah, itu yang biasa gue lakuin, gue kasih aerator atau gue kasih misalnya biofoam kayak gini nih ya. Gue udah, sebelum ikannya datang, tank masih kosong gitu ya, gue udah siapin dulu tuh sehari 2 hari sebelum gue beli ikan. Nah, jadi pada saat ikannya datang, air lo itu udah stabil. Nah, itu yang menghindari ikan lu shock pH, kaget sama air, entah kaget apa, kaget apalah, intinya gitulah prosesnya adaptasi. Gue nggak terlalu ilmiah banget, yang gue paham itu gitu loh. Nah, lebih bagus lagi air lo itu lo kasih ketapang gitu loh. Lebih bagus lagi lo air lo kasih ketapang, kemudian apa namanya, diendapin sambil dikasih air ketapang. Nah, itu menurut gua untuk Cana Maru. Tapi gua, bang, gua nggak suka tuh kalau air ketapang, gua senangnya air bening. Sabar bos gitu ya, namanya proses ikan adaptasi itu nggak secepat yang lu kira gitu loh, nggak secepat yang lo kira gitu, karena tergantung dari karakter ikan juga gitu. Proses adaptasi itu tergantung dari karakter ikan juga. Ada ikan yang memang kalau lo beli dari ombyokan mungkin proses adaptasinya akan jauh lebih lambat dibandingkan dengan yang lo beli ikan yang memang udah single tank gitu loh. Nah, single tanknya juga udah berapa lama. Kalau single tanknya asal misalnya dari sellernya, seller kan biasanya ikannya banyak gitu ya, ya asal dibikin single tank dulu deh gitu kan, ikan ya masih di sononya udah masih mager gitu, itu ya sama aja gitu, sama sama kayak beli di ombyokan lah. Tapi intinya bukan berarti ikan nggak bisa dibikin aktif atau nggak bisa dibikin nyaman, bisa dibikin nyaman ya. Tadi itu tipsnya ya. Airnya lu wajib endapin gitu. Nah, yang kedua adalah tips dari gua adalah selalu gunakan air sumur. Nah, air sumur itu wajib diendapin gitu loh, dan kalau bisa apa namanya, dikasih daun ketapang dan diendapin. Nah, itu yang tips paling yang semua gue lakuin di semua Cana gue, mau yang baru datang, mau yang nggak apa namanya,
Kecuali ganti air ya, kalau ganti air beda lagi tuh ceritanya gitu. Kalau ganti air gue biasanya 50% gue ganti, gue sifonin, gue sedot-sedotin kotor-kotorannya gitu ya. Nah itu gue baru ganti air. Kemudian itu soal air gitu ya. Itu kalau soal adaptasi. Nah, ada juga yang soal ikan stres gitu loh. Nah, ikan stres itu bisa banyak hal. Bisa jadi dia sakit, bisa jadi juga dia kaget sama air lu, nah nggak cocok sama air. Balik lagi kuncinya tuh di air gitu loh. Kuncinya di air supaya ikan aktif. Gimana caranya ya? Balik lagi semua tips yang tadi itu wajib lo jalanin sih menurut gua ya gitu. Karena ikan maru itu kan senang di pH rendah. Jadi kalau pH lo ketinggian dia kaget ya susah lagi. Terus ada pertanyaan lagi soal, bang, ikan gua kalau dideketin ngumpet gitu ya. Kalau gue tinggal, misal gue jauhin gitu ya, nggak ada orang di ini. Nah, itu nggak apa-apa bos, itu santai aja lu. Menurut gue lu santai aja, jangan buru-buru ikan lu pengen kayak ikan orang-orang gitu. Orang-orang juga mungkin nge-treat ikannya, bikin ikannya nyaman juga bisa berbulan-bulan gitu loh. Jadi lu yang baru 1 hari punya ikan, 2 hari punya ikan ya jangan buru-buru juga gitu, santai aja gitu. Kenapa sih pengen buru-buru gitu, emang mau kemana, mau nyebrang gitu buru-buru takut ketabrak atau gimana? Santai aja. Nah, karena kalau melihara maru ini kalau lu nggak punya sabar ya susah gitu. Jadi ikan dideketin ngumpet itu karena apa penyebabnya ya? Karena memang mentalnya tuh belum ada, belum terbiasa sama lingkungannya gitu. Kalau misalnya dia udah nyaman, udah terbiasa sama lingkungan, itu kalau lo deketin malah aktif seolah-olah dia kayak pengen dikasih makan gitu loh. Malah nyamperin kita. Nah, itu yang apa namanya? Yang gue paham gitu. Jadi santai aja, sabar gitu. Jangan baru sehari 2 hari lu, apalagi mungkin baru sehari, baru semalaman lu beli ikan nih, siang datang, oke lah gue tinggal tidur, besok pagi gue liat ikan gue masih mager aja, langsung panik. Nanya ke sono kemari, nanya di Facebook, nanya di Instagram. Waduh. Terus kalau ditanya karena mungkin malu, ditanya udah berapa lama gitu ya, ditanya udah berapa lama bang gitu kan. Ikannya mager, oh udah seminggu bang, udah 2 minggu bang, padahal mah baru 2 hari, baru 3 hari. Bercanda ya bos, tapi emang ada yang kayak gitu. Gue pernah pernah bukan mergokin sih, gue nanya gitu, dia kayaknya ngeluh banget gitu, sebel banget sama ikan mager. Cuman pas gue tanya udah berapa lama magernya, baru baru saya beli ikan kemarin bang. Ya Allah, tuh rasanya pengen berkata-kata kasar, pengen sumpah serapah, tapi kasihan gitu kan. Ya mau nggak mau ya sudah, gue diemin aja lah, gue nggak mau ambil pusing. Wajar gitu kalau ikan masih adaptasi, lu anggap bahwa itu adalah mager karena ada sesuatu, ya menurut gue lu inilah bedain ikan stres sama ikan adaptasi. Kecuali misalnya lu udah seminggu gitu ya, udah seminggu lu punya ikan, boleh lah mungkin lu agak nanya, panik nih kenapa ya. Nah kalau menurut gue kalau udah seminggu lebih itu ada yang salah sama air lu. Udah mendingan lu ganti air, tapi airnya itu adalah air endapan, dan kalau bisa kasih ketapang. Udah gelapin dulu aja, gelapin, nggak usah digoda-godain, nggak usah digoda-godain lah intinya gitu. Apalagi lu kasih kaca gitu. Iya kalau ikannya mau flaring, kalau tiba-tiba makin makin bikin dia stres gitu kan, takut malah mentalnya makin down lagi, nambah lagi stresnya, lu pusing lagi gitu ya. Oke, terus yang itu soal kalau dideketin ngumpet ya, menurut gue itu cuman masalah mental aja sih, sama ikannya belum terlalu nyaman gitu sama lingkungan ya, bukan sama airnya mungkin. Kemudian kalau ikan sering banget nih dikasih kaca kuncup. Nah, kalau ikan sering dikasih kaca kuncup, menurut gua masalahnya cuma satu. Jadi dia aktif nih, dikasih makan dia mau gitu. Misalnya gua kasih kayak gua goda-godain gini nih, aktif gitu ya. Ini aktif nih. Nih, dikodein pakai pakan aktif dia. Tapi kalau giliran dikasih kaca dia kuncup gitu. Nggak kuncup lagi ikan gua. Nah ini dikasih kaca lumayan bagus mentalnya, karena emang nih ikan udah 2 bulanan lah gua rawat lah, gua keep gitu ya. Ikan udah 2 bulanan gua keep, jadi nggak sehari 2 hari gitu. Nah ini ikan dulu awalnya mager banget, nget mojok. Masalahnya ada tuh kayak Cana yang tadi gua jelasin gitu ya, dideketin ngumpet, dikasih kaca kuncup, cuma aktif kalau mau dikasih makan doang gitu. Nah, terus ada kita bahas lagi soal yang kalau dikasih kaca kuncup ya, menurut gue itu masalah mental sih.
Menurut gue masalah mental. Jadi lu usahain jangan buru-buru dikasih kaca biar gue pengen ngeliat ikan gue flaring bang, tapi gue pengen cepet-cepet ngeliat ikan gue flaring, gue penasaran ikan gue flaringnya kayak gimana ya gitu. Bos, ikan sabar gitu loh. Lu kalau lagi stres terus diajak bercanda, gimana rasanya? Sabar gitu. Jadi biarin ikan lo nyaman dulu, biarin dia berenang. Kalau ikan paling gampang nyiri ini gini, ikan udah mulai mau ngerespon tangan, mau ngerespon pakan gitu ya, goda-godain pakai pakan. Sering aja lo interaksi godain sebentar gitu. Yang penting dia udah mau ngerespon. Kalau mau ngerespon tuh itu udah ada tanda-tanda baik gitu. Tapi jangan lo buru-buru, oh udah ngerespon, baru ngerespon dikit, terus udah lo kasih kaca gitu ya. Itu udah kayak lu mau nyebrang, buru-buru mau nyebrang gitu, takut ketabrak gitu, santai aja gitu. Lu kan pengen miara Candamaru itu kan nggak pengen sehari 2 hari gitu kan, sabar gitu. Dan kalau lu, apalagi gua ngeliat ikan-ikan orang kayaknya bagus-bagus bang ini, ya lu belum tahu aja cerita di balik itu semua gitu. Bisa jadi ada yang mungkin bulanan, ada yang mungkin berbulan-bulan di ikannya baru mager, baru aktif, baru mentalnya ada gitu. Jadi intinya santai gitu ya, kasih kaca kuncup itu ya biasa menurut gue, itu mental, soal mental aja. Terus bang, ikan gue cuma aktif doang kalau mau dikasih makan gitu ya, kalau mau dikasih makan baru aktif ya, itu bagus, itu menurut gue respon yang bagus. Jadi nih gini, ikan Canamaru ini bukan kayak ikan siklit yang kerjaannya berenang nggak ada tidurnya, dia juga ada istirahat ya menurut gue ya. Dia ada kalanya dia istirahat, dia mager nih, kayak ini lagi aba-aba nih, aba-aba mau mager nih, enggak deh. Jadi ada juga dia istilahnya mager, apa namanya, nggak nggak mau gerak lah, intinya mungkin kekenyangan atau apa gitu. Jadi ada juga Canamaru yang kayak gitu yang nggak semua Canamaru setiap, pokoknya lu kasih peraturan setiap apa namanya, harus, wajib, kudu, setiap lu datang wajib aktif dan wajib ini gitu. Itu balik lagi ke cara lu untuk apa namanya, ngerawat si Cana itu sendiri gitu loh. Dan menurut gue balik lagi, kalau lu miara cananya memang tulus, santai, menurut gue cana lu juga akan santai. Tapi kalau lu udah dibikin stres sama ikan lu, terus banyak hal yang lo lakuin buat cana lu, itu kayak nambahin poin stres sih menurut gue ya. Lu bakal tambah stres lagi, itu menurut gue bakal tambah stres lagi, bukan malah yang tujuannya miara Canamaru buat ngilangin stres gitu kan. Ada peliharaan tuh buat ngilangin stres, jangan lu yang dibikin stres ikannya gitu. Ya gitu ya bos ya. Nah ini kita udah mulai masuk ke akhir video. Oke, gua akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Gua akan kasih 3 orang pemenang. Yang pertama, ada 3 ekor Canamaru yang akan gue giveaway. Canamaru ini pemenang pertama, pemenang kedua, dan pemenang ketiga. Nah ini dia nih bos, ikannya bos. Gimana bos ikannya, bagus nggak? Nah ikannya tuh, lihat gue ngasih giveaway tuh bukan kaleng-kaleng, lihat tuh di barnya tuh, tuh lihat tuh, cabung semua tuh tiap bar tuh tebel-tebel tuh. Ini size 25 up dan udah kuning juga, udah kuning, aslinya kuning. Ini air bening ya bos, air bening. Jadi ini bukan kaleng-kaleng. Jadi giveaway ini pemenang pertama bakal dapat ini nih. Tapi tetap ongkir dan packing ditanggung pemenang. Gue cuma ngasih ikannya doang. Kalau mau syukur, nggak mau ya udah. Ya, ini ikannya nih, mewah bos, tuh. Mewah bos, mewah, simetris. Ini yellow sentarum ya. Ini base-nya kalau diperhatiin sih sebenarnya lebih ke oranye ya gitu, lebih ke oranye. Kalau dari kamera aja nih mungkin kuning gitu, tapi ini lebih ke oranye. Tuh, lihat tuh, simetris ya, simet. Barnya 66. Simetris. Oke, ini adalah ikan yang akan gue giveaway sesuai janji gue. Ini pemenang pertamanya. Pemenang keduanya jangan khawatir, pemenang keduanya akan dapat ikan bahanan. Nih, bahanan Canamaru. Ini ikan aktif. Beneran, ini ikan aktif. Coba kita godain. Mau nggak dia? Oh mau tuh mau ngerespon tuh. Ini dua-duanya juga simetris nih.
Ini ikan sortiran semua nih, ikan sortiran gua. Yang ini udah ada bunganya nih. Ini yang ini udah ada bunganya. Yang ini cabungnya udah mulai ada. Cabungnya udah mulai ada. Cuman kemarin ekornya ngumpet ke sono, digigit sama dia nih. Digigit sama dia. Nah, ini ukuran size-nya mungkin di sekitar 15-16 cm ya. 15-16 cm. Dan ini bahanan ajib, sortiran gua. Jadi gua kalau nyortir sesuai dengan kriteria gua gitu ya. Mudah-mudahan itu ini cabungnya udah ada di 15 cm ini, cabungnya dua-duanya udah ada dan simetris barnya dua-duanya. Oke. Caranya gimana? Nanti lu jangan lupa follow IG gua. Nih gua taruh di sini nih, IG gua jangan lupa di-follow. Oke. IG gue jangan lupa di follow, kemudian lihat postingan terbaru gue yang ada gambar giveaway-nya, kemudian komen komen tentang pengalaman lu, atau lu udah pernah atau belum melihara candamaru, terserah lu komen aja di situ. Nanti komentar terbaik dan komentar yang menurut gue paling bagus itu gue akan pilih sebagai pemenang dan akan gue umumkan itu di video gue selanjutnya. Oke? Jadi pantengin terus. Nah, caranya gitu ya, follow IG gue, yang pasti wajib subscribe dulu. Kalau nggak subscribe gue anulir, gue anulir lah intinya kalau dia nggak subscribe. Nah, wajib subscribe channel ini, Our Hobbies, kemudian wajib follow IG gua. Kemudian setelah follow IG gua, ada postingan gue yang terbaru setelah tayang video ini. Setelah nonton video ini langsung cek Instagram gua, itu lu komen di bawahnya, di bawah postingan gue yang soal giveaway lu komen. Nanti komentar terbaik, 3 komentar terbaik gue akan pilih sebagai pemenang pertama, pemenang kedua, dan pemenang ketiga. Ingat, ini ongkir ditanggung lu. Jangan udah minta gratis semuanya, nggak ada. Mau syukur nggak mau ya udah. Gue udah kasih ikan yang bukan kaleng-kaleng nih. Ini kan udah lama nih gue keep nih. Oke, gue cuma mau ngurangin stok ikan aja di rumah. Gue nggak punya banyak kok. Gue pengen berbagi aja lah ibaratnya gitu. Pengen berbagi sambil sharing-sharing pengalaman. Nah, udah tahu ya, ngerti ya syaratnya ya. Kalau belum tertulis syaratnya, lu ulang-ulang aja videonya. Oke, sampai jumpa di video gue sebelumnya dan semoga menang giveaway-nya. Ini giveaway bukan kaleng-kaleng. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Jangan lupa subscribe, wajib subscribe. Oke, like dan komen. Oke, bye bye.